Pernahkah Anda merasakan gatal yang membuat Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya tubuh saya coba katakan? Saat usia bertambah, tubuh kita memiliki cara unik untuk berbicara kepada kita, melalui rasa sakit, kelelahan, bahkan sesuatu yang mungkin tampak sepele seperti gatal. Banyak orang sering mengabaikan gatal sebagai masalah kulit kering atau iritasi biasa. Tetapi tahukah Anda bahwa lokasi gatal di tubuh bisa menjadi sinyal penting dari sesuatu yang lebih serius? Faktanya, beberapa area tertentu dengan gatal kronis pada lansia telah dikaitkan dengan masalah kesehatan yang dapat secara diam-diam memperpendek usia Anda. Ya, Anda tidak salah dengar. Sesuatu yang tampaknya sederhana seperti gatal bisa menjadi tanda peringatan besar bagi tubuh Anda untuk memberi perhatian lebih. Di video ini, kami akan membahas 4 area spesifik di tubuh di mana gatal pada orang dewasa yang lebih tua bukan sekadar masalah kulit, tetapi merupakan alarm dini dari kondisi kesehatan yang lebih mendalam. Ini bukan sekadar mitos atau spekulasi. Semua informasi ini didasarkan pada pola nyata yang diamati oleh dokter dan peneliti yang telah mempelajari penuaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi umur panjang. Setiap area gatal ini menyimpan cerita unik tentang aliran darah Anda, fungsi organ vital, aktivitas saraf, hingga status nutrisi tubuh Anda. Pada akhir video ini, Anda akan memahami bagaimana mengenali tanda-tanda peringatan ini dan langkah praktis apa yang bisa Anda ambil untuk menjaga kesehatan Anda. Jadi jangan buru-buru menutup video ini, tetaplah bersama kami sampai akhir, karena memahami pesan halus yang disampaikan tubuh Anda mungkin tidak hanya membantu Anda menambah tahun-tahun dalam hidup Anda, tetapi juga kehidupan dalam tahun-tahun Anda. Sebelum kita lanjutkan, coba tuliskan di kolom komentar usia Anda saat ini dan dari daerah mana Anda berasal. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya bagi Anda yang belum subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari kita mulai. Nomor 1, gatal tak terduga di bagian bawah kaki. Bayangkan ini, Anda duduk santai di malam hari, menonton TV atau membaca buku, lalu tiba-tiba kaki Anda mulai terasa gatal. Awalnya, mungkin Anda menganggapnya sebagai kulit kering, biasa akibat cuaca atau efek penuaan. Tapi tunggu, bagaimana jika ada lebih banyak cerita di balik rasa gatal itu? Jika area seperti betis, tulang kering, atau pergelangan kaki sering terasa gatal tanpa adanya ruam atau iritasi yang jelas, tubuh Anda mungkin sedang mencoba memberi sinyal bahwa sesuatu yang lebih serius sedang terjadi. Penelitian dan pengamatan medis menunjukkan bahwa gatal persisten di bagian bawah kaki pada lansia bisa menjadi indikator masalah sirkulasi darah, khususnya kondisi yang dikenal sebagai penyakit arteri perifer. Kondisi ini terjadi ketika aliran darah ke kaki tidak lancar karena pembuluh darah menyempit atau tersumbat oleh plak lemak. Akibatnya, kulit di area tersebut menjadi kering, sensitif, dan mudah terasa gatal secara tidak wajar. Ini bukan sekadar tentang ketidaknyamanan. Ini adalah alarm dini dari tubuh Anda. Mari kita lihat 2 contoh nyata. Anwar dan Dharma, 2 pria berusia 76 tahun dengan gaya hidup yang sangat berbeda. Anwar adalah tipe orang yang tetap aktif meski usianya tak lagi muda. Ia rutin berjalan-jalan pagi, memeriksa kesehatan kakinya setiap hari, dan selalu memastikan dirinya bergerak. Sebaliknya, Dharma lebih suka duduk dalam waktu lama. Dia merasa cepat lelah belakangan ini dan mulai merasakan gatal yang mengganggu di kakinya terutama saat malam hari atau setelah duduk berjam-jam. Mengira itu hanya kulit kering, Dharma menggunakan pelembab, tapi hasilnya nihil. Rasa gatal itu tetap ada. Apa yang Dharma tidak sadari adalah bahwa tubuhnya sedang mencoba memberitahu sesuatu yang penting. Darah tidak lagi mengalir ke kakinya seefektif dulu. Ketika sirkulasi darah ke kaki terhambat, dampaknya tidak hanya terbatas pada kulit kering atau gatal. Otot dan jaringan di kaki juga mulai melemah yang dapat membebani jantung, pembuluh darah, dan sistem vaskular secara keseluruhan. Bahkan lebih mencemaskan, buruknya sirkulasi ini telah dikaitkan dengan risiko penyakit jantung, stroke, hingga penurunan fungsi kognitif. Namun, jangan panik dulu. Kabar baiknya, gatal akibat sirkulasi darah yang buruk dapat dikelola. Bahkan,
disembuhkan jika ditangani lebih awal. Gerakan adalah obat terbaik untuk melawan masalah ini. Cobalah latihan ringan seperti berjalan kaki singkat, angkat kaki saat duduk, atau gerakan sederhana lainnya yang melibatkan kaki. Selain itu, menjaga hidrasi tubuh, memakai kaos kaki kompresi yang nyaman, dan mengurangi konsumsi makanan asin juga dapat membuat perbedaan besar. Nomor 2, gatal di punggung atas atau tengah. Pernahkah Anda merasa gatal di tengah punggung, tempat yang sulit dijangkau? Mungkin Anda langsung menyalahkan kulit kering atau label baju lama yang mengganggu. Namun, tahukah Anda bahwa gatal di area ini seringkali lebih dari sekadar masalah kulit? Ini bisa menjadi pesan penting dari organ vital Anda. Salah satu penyebab utama gatal di punggung atas atau tengah adalah masalah pada hati atau ginjal. Kedua organ ini bertugas menyaring racun dari tubuh dan menjaga keseimbangan internal. Ketika mereka mulai mengalami tekanan, produk limbah dapat menumpuk dalam aliran darah, menyebabkan iritasi pada kulit dan memicu gatal, terutama di area dengan konsentrasi ujung saraf tinggi seperti punggung. Ambil contoh Arina dan Tari, dua wanita berusia 71 tahun. Arina adalah contoh lansia yang peduli akan kesehatannya. Dia rutin melakukan pemeriksaan medis, minum banyak air, dan menjaga kulit tetap lembab. Sebaliknya, Tari baru-baru ini merasa lebih lelah dari biasanya, memperhatikan pembengkakan di pergelangan kakinya, dan mulai sering menggaruk punggungnya terutama di malam hari. Dia mencoba segala cara, mengganti deterjen cucian, menggunakan pelembab berkualitas tinggi, tetapi gatal itu tetap ada. Apa yang tidak disadari, Tari adalah bahwa tubuhnya sedang memberi sinyal bahwa ginjal atau hatinya tidak lagi bekerja seefektif dulu. Ketika organ-organ ini mengalami gangguan, dampaknya bisa meluas ke seluruh tubuh, mulai dari pencernaan yang lambat, tidur yang terganggu, tingkat energi yang rendah, hingga penurunan kejelasan mental. Gatal yang disebabkan oleh disfungsi hati atau ginjal cenderung persisten, tidak merespons pengobatan biasa, dan seringkali muncul tanpa ruam. Kabar baiknya, tes darah sederhana dapat membantu mengungkap kondisi hati dan ginjal Anda. Untuk menjaga kesehatan organ-organ ini, pastikan Anda tetap terhidrasi, mengonsumsi makanan rendah olahan, mengurangi alkohol, dan memantau kadar garam. Jika Anda mengonsumsi beberapa obat secara rutin, diskusikan dengan dokter Anda. Apakah obat-obatan tersebut berdampak negatif pada hati dan ginjal? Dengan langkah-langkah ini, Anda tidak hanya membantu organ vital Anda tetap sehat, tetapi juga mengurangi risiko gatal yang mengganggu. Nomor 3, gatal tinggi di kulit kepala atau leher. Bayangkan ini, Anda duduk santai, mungkin sedang menonton TV atau membaca buku, ketika tiba-tiba rasa gatal yang tak tertahankan muncul di kulit kepala atau bagian belakang leher. Mungkin Anda langsung berpikir, oh pasti karena sampo baru, atau kulit kering lagi. Tapi bagaimana jika ada lebih banyak cerita di balik rasa gatal tersebut? Bagi banyak lansia, gatal persisten di area ini bukan hanya tentang kulit. Ini adalah tanda bahwa tubuh Anda sedang mencoba memberikan peringatan penting. Sinyal ini seringkali terkait dengan stres emosional, peradangan dalam tubuh, atau bahkan perubahan pada sistem saraf yang mempengaruhi ketahanan fisik dan mental Anda. Mari kita lihat dua pria, Wira dan Budi. Keduanya di usia akhir 70-an. Wira adalah contoh lansia yang tetap aktif secara sosial, menjaga hubungan dengan teman-temannya, menghabiskan waktu berkebun, dan meluangkan beberapa menit untuk meditasi ringan sebelum tidur. Dia tampak damai dan jarang mengeluh tentang masalah kesehatan. Berbeda dengan Budi. Budi menghadapi masa pensiun dengan sulit. Dia merasa gelisah, lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di rumah, dan tanpa sadar membawa beban stres yang diam-diam membebani tubuhnya. Beberapa bulan terakhir, Budi mulai merasakan gatal yang aneh di kulit kepalanya. Awalnya hanya di malam hari, tapi kemudian gatal itu datang sepanjang hari. Tidak ada ruam, tidak ada ketombe, tidak ada penyebab eksternal yang jelas. Dia mencoba segala cara, mengganti sampo, membeli sarung bantal baru, hingga menggunakan pelembab kulit kepala. Tapi hasilnya nihil. Apa yang tidak disadari Budi adalah bahwa gatal ini
bukan soal produk perawatan rambut atau alergi. Ini adalah respons fisik tubuhnya terhadap ketegangan emosional dan kelelahan sistem saraf. Saat kita menua, tubuh kita menjadi kurang efisien dalam mengatur respons terhadap stres. Alih-alih pulih setelah momen cemas, tubuh cenderung tetap dalam kondisi waspada rendah, meningkatkan kadar kortisol dan melemahkan fungsi kekebalan tubuh. Akibatnya ujung saraf di kulit kepala dan leher, area yang sangat sensitif, mulai berteriak melalui rasa gatal. Kabar baiknya, ada cara untuk menenangkan sistem saraf dan mengurangi gatal ini. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana, latihan pernapasan. Luangkan 5 menit setiap pagi untuk bernapas dalam-dalam. Tarik napas melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu keluarkan perlahan. Aktivitas ini bisa membantu menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan saraf. Selain itu, cobalah menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, bersosialisasi dengan teman, atau bahkan menulis jurnal sebelum tidur untuk mengatur ulang pikiran Anda. Dalam kasus Budi, ketika dia mulai membuat perubahan kecil, seperti berjalan pagi hari, mematikan berita yang membuatnya cemas, dan menelepon saudaranya sekali seminggu, dia memperhatikan bahwa gatalnya mulai berkurang. Prosesnya tidak instan, tapi perlahan-lahan tubuhnya mulai merespons positif. Nomor 4. Gatal berkelanjutan di sekitar dada atau perut. Ketika kita berbicara tentang tanda-tanda penurunan kesehatan, biasanya kita membayangkan sesak napas, pusing, atau masalah memori. Namun, tahukah Anda bahwa kulit di dada dan perut Anda juga bisa menjadi detektor awal masalah kesehatan yang lebih dalam? Terutama ketika area ini mulai gatal tanpa alasan yang jelas. Banyak lansia mengabaikan gatal di daerah torso, dada, atau perut sebagai sesuatu yang sepele. Namun, jenis gatal ini seringkali merupakan alarm dini bagi defisiensi nutrisi atau masalah penyerapan yang dapat melemahkan tubuh secara diam-diam. Ini bukan hanya soal kulit kering. Ini adalah tanda bahwa tubuh Anda kekurangan bahan bakar penting yang dibutuhkan untuk menjaga kekuatan otot, energi, dan bahkan fungsi otak. Mari kita lihat 2 wanita, Winda dan Yuni, keduanya berusia 68 tahun. Winda masih menikmati menyiapkan makanannya sendiri. Dia memastikan setiap piringnya penuh warna, buah-buahan segar, sayuran hijau, dan sedikit protein. Meskipun nafsu makannya tidak sebesar dulu, dia tahu apa yang tubuhnya butuhkan. Di sisi lain, Yuni telah kehilangan minat pada makanan dalam setahun terakhir. Dia sering melewatkan makan, memilih makanan cepat saji seperti kerupuk atau sup kalengan, dan merasa cepat kenyang. Seiring waktu, dia mulai memperhatikan bahwa dadanya dan perutnya sering gatal, terutama di malam hari, kadang-kadang disertai rasa nyeri atau kering. Apa yang tidak disadari Yuni adalah bahwa sistem pencernaannya menjadi kurang efisien dalam menyerap nutrisi penting seiring bertambahnya usia. Vitamin seperti B12, asam lemak esensial, dan mineral jejak seperti zinc dan magnesium mulai langka dalam tubuhnya. Ketika tubuh kekurangan zat-zat ini, kulit mulai kering, sinyal saraf menjadi tidak stabil, dan sistem kekebalan tubuh melemah. Area seperti dada dan perut, yang padat dengan ujung saraf dan pembuluh darah, menjadi sensitif, iritasi, dan gatal. Namun, yang lebih mendalam adalah dampak internalnya. Kekurangan nutrisi ini tidak hanya membuat kulit gatal, mereka juga mempengaruhi kekuatan otot, tingkat energi, dan kemampuan otak untuk tetap tajam. Yang paling berbahaya dari malnutrisi pada lansia adalah bahwa hal ini seringkali tersembunyi di balik berat badan yang tampak normal. Anda mungkin tidak kehilangan berat badan, tetapi tubuh Anda bisa saja kelaparan akan nutrisi yang vital. Kabar baiknya, ini adalah salah satu masalah paling mudah diperbaiki dalam daftar ini. Anda tidak perlu melakukan perubahan drastis. Penambahan sederhana seperti segenggam kacang, telur rebus, beberapa buah beri segar, atau bahkan multivitamin berkualitas dapat memberikan hasil luar biasa seiring waktu. Jadi, jika Anda merasakan gatal di dada atau perut yang tidak kunjung hilang, pertimbangkan untuk memeriksa pola makan Anda. Tubuh Anda mungkin sedang memberitahu Anda bahwa ia membutuhkan lebih banyak nutrisi untuk tetap kuat dan sehat. Sekarang, setelah kita bersama-sama mengeksplorasi 4 area spesifik,
di tubuh yang bisa menjadi sinyal penting dari masalah kesehatan serius, luangkan sejenak untuk merenung. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada tanda-tanda ini yang terasa familiar akhir-akhir ini? Mungkin Anda pernah merasakan gatal di kaki tanpa alasan yang jelas, atau mungkin kulit kepala Anda terasa mengganggu meski tidak ada ruam atau iritasi. Pada pandangan pertama, gatal sesekali mungkin tampak seperti hal kecil yang bisa diabaikan. Hanya rasa tidak nyaman yang datang dan pergi. Namun, seperti yang telah kita bahas, setiap lokasi gatal memiliki cerita uniknya sendiri. Gatal di kaki bisa menjadi alarm dini tentang sirkulasi darah yang buruk. Gatal di punggung bisa menjadi pesan dari hati atau ginjal yang sedang bekerja ekstra keras. Gatal di kulit kepala atau leher seringkali mencerminkan ketegangan saraf atau stres yang tersembunyi. Dan gatal di dada atau perut bisa menjadi indikator bahwa tubuh Anda kekurangan nutrisi penting. Yang perlu Anda ingat adalah, tubuh Anda tidak berbohong. Setiap gatal, setiap sensasi yang tidak biasa adalah cara tubuh Anda berbisik kepada Anda. Tubuh Anda tidak berteriak, ia berbicara dengan lembut melalui gejala-gejala ini. Apakah Anda mendengarkannya? Jika salah satu dari tanda-tanda ini terdengar familiar bagi Anda hari ini, jangan abaikan. Mulailah dengan satu perubahan kecil. Misalnya, jika Anda merasa gatal di kaki, cobalah berjalan-jalan singkat setiap pagi. Jika kulit kepala Anda gatal, luangkan waktu untuk meredakan stres dengan meditasi atau latihan pernapasan. Jika gatal di dada atau perut Anda mengganggu, coba tambahkan makanan bergizi seperti telur, kacang-kacangan, atau buah-buahan segar ke dalam menu harian Anda. Namun, jika Anda belum merasakan salah satu dari tanda-tanda ini, syukuri tubuh Anda. Sekarang Anda tahu apa yang harus diwaspadai dan bagaimana bertindak jika ada perubahan di masa depan. Pengetahuan ini adalah senjata Anda untuk menjaga kesehatan selama bertahun-tahun ke depan. Kami sangat senang Anda menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini serta bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda mulai memperhatikan pola gatal tertentu? Atau mungkin Anda punya tips lain untuk menjaga kesehatan? Bagikan pemikiran Anda, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas kami. Kami berharap dapat bertemu lagi di video berikutnya. Dan bersama-sama kita akan terus belajar bagaimana mendengarkan tubuh kita dengan lebih baik. Sampai jumpa lagi.